Yesus turun dari sorga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di dera, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini berbicara secara pribadi pada setiap kita, di tengah-tengah keluarga kita, pribadi lepas pribadi. Saya persilakan Pak Togu untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya akan stop. Terima kasih Pak MC, Pak Selamat. Selamat sore Bapak Ibu semua, jumpa lagi, sudah sekian lama walaupun ini kesempatan jumpanya secara online. Kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terpujilah nama-Mu. Sekarang Tuhan, kami mau membaca, merenungkan, bahkan mendiskusikan firman Tuhan dalam bulan keluarga ini, dalam persekutuan wilayah 10. Kami memohon Tuhan memimpin kami satu persatu dengan Roh Kudus-Mu, mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada kami, menolong kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Konsentrasikanlah hati pikiran kami Tuhan pada jam persekutuan renungan firman Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu, tadi saya juga sudah menyinggung, saya mantan anggota wilayah 10. Beberapa di antara Bapak Ibu yang hadir di sini, saya perhatikan yang hadir jumlahnya 24 peserta, tetapi saya lihat tadi ada beberapa yang bersama dengan keluarga, entah jadi mungkin berapa persisnya yang bersama-sama dengan kita, ada yang mungkin dengan anak-anaknya juga, 30 kah atau lebih, atau angka yang lain. Pak Paris tentunya tahu, Bu Adel, Pak Sunata, ini saya mantan anggota
wilayah 10, kemudian pindah ke wilayah 9. Saya tinggal di Sempur, di Bogor masih ya. Dan beberapa juga sudah pernah datang ke rumah saya di dekat kampus IPB Dramaga. Saya bekerja di IPB sebagai dosen di Fakultas Kehutanan sejak tahun 1986. Jadi udah lama juga, udah 34 tahun, udah mau harusnya masuk masa-masa pensiun ya. Oke, saya akan share screen. Udah bisa dibaca ya, share screen saya ya. Halo? Bisa dibaca? Bisa. Oke. Ya, jelas Pak. Jadi PW 10 yang sedang kita lakukan ini adalah bagian dari persekutuan wilayah serentak di gereja kita, GKI, Jalan Pengadilan nomor 35 Bogor. Pada tanggal 24 Oktober 2020 ini semua wilayah 1 sampai 12 ya, saya mengerti. Dan tema yang sudah dipilih adalah keluarga yang belajar untuk hidup kudus. Nanti kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Imamat 19 ayat 1 sampai 3 dan dilanjutkan dengan Imamat 15 sampai 18. Saya bertanya kepada MC atau petugas penanggung jawab acara, waktu saya berapa menit ya yang diberikan? Sekarang jam 16.56 di HP saya. Apakah 30 menit atau kurang? Mohon respons. Pak Andre atau Selesainya mungkin Bu. Pak Togu saja. Kita menyesuaikan. Oke, sekitar 30 menit maksimum ya, kalau begitu. Baik. Jadi kita pertama-tama mau menjawab pertanyaan, apakah makna keluarga? Bila ada dari Bapak Ibu yang mau secara sukarela merespons secara cepat supaya tidak banyak waktu menunggu, dipersilakan. Menurut Bapak, Ibu, apa makna keluarga? Jadi ini makna ya, bukan definisi keluarga. Tentunya sudah mengalami dalam kehidupan nyata apa makna keluarga. Dan secara khusus tentunya kita adalah keluarga Kristen. Kristen, pengikut Kristus. Christian, the follower of Christ. Kembali pertanyaannya, apakah makna keluarga? Ada yang mau memberikan respons, menjawab? Silakan. Ya, silakan Pak. Kalau buat saya makna keluarga itu adalah terminal terakhir daripada kehidupan saya, persinggahan terakhir saya gitu. Karena sejak lebih dari setengah abad ya saya sudah menikmati mulai dari masa kecil, masa remaja, masa pemuda dan segala macam masa itu sudah kita lewati dan akhirnya ujungnya adalah di keluarga itu. Jadi ini adalah buat saya adalah persinggahan terakhir saya dan masuk kepada step berikutnya adalah masa-masa ya masuk kepada kematian dan sebagainya itu. Menurut saya sih itu. Terima kasih Pak Andre. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Satu lagi, silakan. Apa makna keluarga bagi Bapak, Ibu? Sambil menanti, ini di gambar ini ada Bapak, Ibu, dan 2 orang anak. Ini mereka ikut KB ini. Dan seperti kami 4 anaknya ini. Rahel yang tadi saya ceritakan itu anak keempat. Silakan, tadi ada yang bersuara? Saya Pak Togu, Pak Slamet. Silakan Pak Slamet. Ya, menurut saya keluarga itu adalah harmonisasi antara anak, ayah, dan ibu. Tentunya dengan Kristus sebagai tiang utama dari keluarga itu sendiri.
Begitu Pak Togu. Terima kasih Pak Slamet. Saya percaya yang lain juga punya ceritanya sendiri berdasarkan pengalaman apa makna keluarga. Nah, kita coba lihat beberapa di dalam slide ini. Ini diantaranya tempat bersekutu. Sekaligus juga pertanyaan untuk kita semua, apakah keluarga saya, keluarga masing-masing sudah mengerjakan atau melakukan ini. Sebagai keluarga yang bersekutu, melakukan ibadah keluarga, membaca firman Tuhan, berdoa bersama-sama dengan keluarga setiap hari secara teratur. Berikutnya, ini keluarga bermakna tempat berbagi. Berbagai macam, suka, duka, pengalaman ini dan itu, permasalahan, tantangan kehidupan, baik orang tua, suami istri, juga anak-anak. Dan anak-anak tentunya mulai dari anak-anak yang kecil sampai remaja dan pemuda, sudah dewasa, bahkan sudah berkeluarga. Berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pergumulan, mendoakannya. Yang lain, tempat belajar. Belajar, anak-anak belajar dari orang tuanya, melihat teladan orang tuanya bagaimana. Atau bahkan anak-anak sebenarnya belajar hal yang buruk dari orang tuanya. Dan antara anak-anak, kakak beradik, belajar satu sama lain. Antara suami dan istri dan suami, tempat belajar. Jadi sambil saya lanjutkan, Bapak dan Ibu bertanya ya, kita bertanya masing-masing, apakah hal-hal yang disebutkan ini juga terjadi, dilakukan di dalam kehidupan keluarga saya, keluarga Bapak Ibu masing-masing. Keluarga tempat pulang, Pak Andre, ininya jalan kemana-mana, baik yang tadi bekerja seperti apa tadi kelelawar kah atau apa namanya, dari pagi dari gelap sampai gelap, sebelum matahari terbit sudah keluar rumah dan matahari sudah tenggelam. Makin banyak orang tua yang mengalami tantangan kehidupan yang sedemikian keras ini, pulang. Tugas ke daerah kah, ke berbagai lokasi, entah berapa lama itu, kemudian akhirnya pulang juga. Saya sempat mengalami banyak melakukan perjalanan keliling dunia, bahkan ke 5 benua ini, setelah entah berapa hari, kadang lebih lama, kembali juga ke rumah. Tapi kadang-kadang malah responsnya waktu udah kembali, wah ada yang bilang lebih senang kalau Bapak nggak ada di rumah ini. Kami lebih happy katanya, bisa bebas ini dan itu. Sambil ketawa-tawa juga mendengarkan respons yang sumbang seperti itu. Ininya. Berarti ada sesuatu yang perlu dikoreksi dengan keberadaan saya di rumah. Dan ini ada tempat membangun kebiasaan. Kebiasaan masing-masing, baik Bapak, Ibu, dan anak-anak. Jadi sekali lagi, apa makna keluarga bagi Anda? Masih banyak yang lain bisa ditambahkan tentunya. Nah, berikutnya, dalam hal tema bulan keluarga yang sudah dipilih tadi, tentang tema kita, keluarga yang belajar untuk hidup kudus. Nah, kita mau belajar dari kitab Imamat ini. Ini kitab ketiga dari 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dan secara khusus ini mengenai kekudusan umat Tuhan. Jadi nanti kita akan membaca bersama-sama bagian firman Tuhan yang sudah ditetapkan untuk kita dari kitab Imamat pasal 19
ayat 1 sampai 3 dan dilanjutkan dengan ayat 15 sampai 18. Nah, kitab Imamat ini kita perhatikan, sebenarnya ini buku panduan imam. Imam ini dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan. Dan yang menjadi imam itu adalah Harun yang pertama kali. Dan kemudian keturunan Harun saja yang boleh menjadi imam menurut ketentuan oleh Tuhan. Dan Harun sendiri adalah dari suku Lewi. Jadi tema kitab Imamat ini tentang kekudusan. Tentang kekudusan, dan penulisnya Musa, dan makanya sering kita mendengar ini 5 kitab Musa. Dan ini untuk mengingatkan bangsa Israel tentang tata cara hidup kudus dalam Tuhan. Tata cara hidup kudus dalam Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Alkitab yang Bapak Ibu punya, ini judul dari pasal 19 ini, kudusnya hidup. Pasal 18, halaman sebelumnya ini, kudusnya pernikahan. Dan kemudian pasal 20, Bapak Ibu bisa cek di dalam Alkitab masing-masing, itu kudusnya umat Tuhan. Dan pasal 21, kudusnya para imam. Jadi semua umat Tuhan berbagai status, termasuk imam, diminta untuk hidup kudus. Juga dalam hal berkeluarga, suami dan istri sudah menikah, firman Tuhan mengajarkan, memerintahkan untuk hidup kudus. Nah, umat Allah harus mengukur kekudusan mereka dengan kekudusan Allah sendiri. Jadi bukan dengan kekudusan yang lainnya sebagai tolok ukurnya, tapi mengukurnya dengan kekudusan Allah sendiri. Ketaatan mereka kepada perintah-perintah Allah merupakan jaminan bahwa mereka akan tetap merupakan umat pilihan Allah yang secara khusus dipisahkan untuknya. Konteksnya memang waktu itu ini terhadap bangsa Israel, umat pilihan Allah, dan kita sebagai pengikut Kristus juga seperti dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, kamulah bangsa terpilih, imamat rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan Allah yang besar, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita juga adalah umat pilihan Allah tentunya. Jadi ini jaminan bahwa kita akan tetap merupakan umat pilihan Allah yang secara khusus dipisahkan untuknya. Itu salah satu arti juga, nanti kita bisa melihat arti dari kudus itu apa. Dikhususkan, dipisahkan dari yang lain-lain secara khusus untuk Allah. Nah, karena umat Tuhan disertai oleh Tuhan yang kudus, maka umat harus mau diproses menjadi kudus dalam segala aspek kehidupan. Baik itu pertama, kudus dalam relasi dengan Tuhan sendiri, karena Dia kudus, dan kudus dalam relasi dengan sesama. Ini yang akan kita renungkan, pelajari lebih lanjut dari bacaan di dalam kitab Imamat yang menjadi bagian dari persekutuan kita pada sore hari ini. Nah, sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu kita membaca bersama-sama, bisa dari tempat masing-masing. Nggak apa-apa mikrofonnya dimatikan, tetapi tetap membaca begitu. Mari, ini dari Imamat 19 ayat 1 sampai 3 dan di slide berikutnya nanti ayat 15 sampai 18. Dengan judul pasal ini, kudusnya hidup. 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel, dan katakan kepada mereka,
Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Dilanjutkan dengan Upaman 19 ayat 15 sampai 18. Mari kita baca bersama-sama. Ayat 15. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum saya lanjutkan, saya mohon kepada semua kita yang hadir untuk mematikan mikrofonnya supaya kita tidak terganggu dengan suara-suara yang lain. Terima kasih untuk kerjasamanya. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Nah, kembali saya mengingatkan kita, bahan bacaan kita ini dalam konteks kita merayakan bulan keluarga di Gereja Kristen Indonesia Jalan Pengadilan Bogor ini. Dan ini sebenarnya bulan keluarga saya percaya di semua Gereja Kristen Indonesia. Jadi kita akan merenungkannya dalam konteks keluarga, tentang hal kekudusan ini. Mari kita perhatikan ayat demi ayat yang sudah kita baca itu. Pertama-tama, firman Tuhan mengatakan Tuhan adalah kudus. Ya, Tuhan sendiri yang menyatakannya kepada bangsa Israel. Dan secara khusus, di dalam ayat 2 itu dikatakan, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ayat ini sebenarnya merupakan ayat kunci terhadap keseluruhan kitab Imamat. Yang temanya tadi adalah tentang kekudusan. Karena Allah Yahweh yang ditulis dengan huruf besar T-U-H-A-N itu kudus. Maka kamu, kita umat pilihan Tuhan itu menjadi kudus. Karena Allah yang kudus itu kita menjadi kudus. Dan tentunya harus ada respons dari kita juga untuk memelihara dan melakukan hidup kudus ini. Jadi orang Israel dan kita semua umat pilihan Allah diminta untuk hidup kudus. Apa itu artinya kudus? Dalam bahasa Inggris, holy. Ini dapat dimaknai murni, dikhususkan tadi, tidak bercela, dan menjauhi dosa. Kudus dalam Imamat 19 dapat dimaknai sikap yang tidak bercela dalam kehidupan kepada sesama manusia. Kata Tuhan, yaitu dalam hal ini Adonai, karena bangsa Israel itu takut sekali dan menghindar untuk menyebutkan kata Yahweh, jadi menggunakan berbagai nama lain dari Allah. Kata Tuhan mengingatkan bahwa Allah Israel yang membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Perbudakan di Mesir itu sangat berat dan sangat keras, tinggi, luar biasa penderitaannya, dan mereka meraung-raung, mereka mengadu, dan Tuhan kepada Allah berteriak,
minta pertolongan dan Tuhan menolong mereka. Dan itulah mereka akhirnya keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian yang Tuhan sediakan bagi umat pilihannya. Berikutnya di dalam ayat 3 dikatakan setiap orang dalam bangsa Israel waktu itu konteksnya harus menyegani ibunya dan ayahnya. Dan itu juga perintah kepada kita saat ini. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan dari bacaan firman Tuhan ini sebenarnya ini mengacu kepada 10 perintah Tuhan. Di slide yang sebelumnya juga di slide ini dan dalam kitab Imamat ini menerjemahkan ada Taurat, ada 613 aturan di dalam keseluruhan Taurat ini. Sangat banyak sekali sampai kepada hal-hal yang detail. Nah, di dalam ayat 3, setiap orang harus menyegani ibunya dan ayahnya. Ya, termasuk kita. Dan ini tentunya mengacu kepada kita dalam hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, setiap orang Israel harus memelihara hari-hari Sabat Allah. Ini hukum yang keempat. Di dalam Imamat 19 ayat 3 ini juga diingatkan. Dan ini konteksnya memelihara ini dalam rangka menjaga kekudusannya dan untuk menghormati Allah yang kudus. Karena ini diperintahkan oleh Allah. Jadi perintah ini diberikan sebagai pengakuan terhadap kebenaran bahwa jika seorang anak sejak dini diajar untuk menghormati orang tuanya dan memelihara hari-hari Allah, hari-hari Sabat itu, dia akan lebih berkemungkinan untuk menghormati perintah-perintah Tuhan. Nah, ini pengajaran yang sangat serius kepada kita, keluarga demi keluarga. Walaupun saat ini saya, Bapak, Ibu sebagai ya artinya orang tua, Bapak sebagai kepala keluarga, tapi sebelumnya juga kita punya orang tua. Bahkan masih ada yang orang tuanya masih hidup. Dan kita punya anak, ada yang sudah punya anak, entah berapa anaknya. Nah, ini kita diajar oleh firman Tuhan untuk menghormati orang tua kita. Bagaimana persisnya menghormati? Nah, ini kita bisa diskusikan. Apa yang sepantasnya hormat yang diterima oleh orang tua dari kita, anak-anaknya. Dan sejak dini, sejak kecil, sebagai anak, kita diajar oleh orang tua untuk menghormati orang tua kita, dan kemudian waktu kita bertumbuh, kita juga banyak belajar tentang ini dan itu, membaca ini dan itu, melihat ini dan itu, kita terus diingatkan dan kita harus mau menaati firman Tuhan untuk menghormati orang tua kita. Walaupun nantinya orang tua kita sudah jauh ketinggalan dalam hal tingkat pendidikannya dari kita, atau bahkan kita sudah menjadi kaya raya, status sosialnya sudah tinggi, tidak boleh kita melupakan menghina orang tua. Tetap orang tua adalah yang perlu dihormati. Dan juga dari sejak kecil orang tua mengajarkan dan tentunya harus memberikan teladan terlebih dahulu untuk memelihara hari-hari Sabat. Waktu hari Sabat, hari perhentian, hari Minggu secara khusus dan bertekun setia beribadah Minggu. Menghormati hari Sabat ini. Karena itu adalah perintah Allah kepada umatnya. Nah, sekarang kita loncat ke ayat 15. Beberapa perintah Tuhan di dalam ayat 15 ini mengajarkan kepada umat pilihannya agar hidup adil bagi setiap orang. Dan terutama hidup adil bagi orang-orang yang lemah.
Nah, ini harus ada keberpihakan kita secara sengaja kepada orang-orang yang lemah, yang tertindas. Kita lebih memberikan perhatian. Tapi secara umum kepada setiap orang, tanpa memandang suku, agamanya, dan berbagai macam atribut dari manusia tersebut. Hidup adil tanpa membeda-bedakan. Hidup adil untuk menuju kekudusan. Jadi semua pelaksanaan perintah Tuhan ini dalam konteks agar kita sebagai umat pilihan Allah itu melaksanakannya menuju kekudusan. Seperti halnya Allah yang kudus, yang sudah dia nyatakan di dalam ayat kedua dari pasal 19 kitab Imamat tadi. Nah, kalau kita cek satu persatu, baik dari ayat-ayat sebelumnya dan yang sekarang ini, apakah ini perintah-perintah yang sedemikian berat, yang sulit untuk bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita bisa merenungkannya, kita bisa memikirkannya. Bukankah di dalam kehidupan nyata sehari-hari kita, seringkali kita membeda-bedakan orang satu sama lain, kalau dia lebih kaya atau lebih tinggi status sosialnya, bagaimana kelakuan kita, sikap kita, respons kita. Kalau dia lebih rendah pendidikannya, kehidupan ekonominya, bagaimana respons kita. Nah, firman Tuhan kembali mengajarkan kepada kita pada sore hari ini, dalam bulan keluarga ini, dimulai dengan di keluarga masing-masing, agar kita hidup adil, termasuk orang tua kepada anak-anaknya, dan antara kakak beradik juga, dan kita hidup adil bagi orang-orang lemah, hidup adil tanpa membeda-bedakan tadi, hidup adil untuk menuju kekudusan. Berikutnya, di dalam ayat 16, ada perintah Tuhan yang lainnya. Dan ini kita melihat ini mengatur hubungan antara sesama. Sama manusia. Yang ayat 15 juga tadi demikian. Menahan tutur kata untuk tidak membuat berita bohong. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri. Khususnya di era medsos seperti sekarang ini. Apalagi di masa pandemi COVID. Di mana kita semakin banyak menggunakan gadget kita, bermedsos ria, dan sering sekali dengan sangat mudah dan cepat menyebar berita tanpa cek and recheck, bahkan menulis berita yang tidak benar, menyebarkannya, entah itu di Facebook kita atau di melalui WhatsApp, Instagram, Twitter, dan yang lain-lain. Jadi kita diajarkan dalam firman Tuhan ini untuk menahan tutur kata untuk tidak membuat berita bohong, hoax. Bukan baru-baru ini sebenarnya perintah itu dilarang. Dari awal Tuhan mengajarkan kepada kita. Di dalam salah satu dari 10 perintah Tuhan juga sebenarnya ini ditulis dengan gamblang. Berita bohong akar dari permusuhan dalam tubuh umat. Berapa banyak pertikaian, bahkan perpecahan terjadi di antara jemaat di gereja akibat dari berita bohong yang disampaikan dan menyebar gosip-gosip yang tidak benar, dan akhirnya menjadi sumber pertengkaran, permusuhan, dan perpecahan. Sejarah sudah mencatat hal ini. Dan kita diingatkan bahwa Tuhanlah sumber kebenaran. Tuhanlah sumber kebenaran. Dan kalau kita mau tahu apa itu kebenaran, bacalah firman Tuhan. Manusia tidak dapat mengklaim kebenarannya. Kalau kita menjadikan kebenarannya menurut standar saya atau orang lain, sehebat, sesuci apapun dia, itu bisa menjadi hal yang salah, karena tidak bisa dibandingkan dengan kebenaran Allah. Kemudian di ayat 17, perintah Tuhan tidak memendam kesalahan orang lain. Dendam ialah akar dari kebencian dan permusuhan, dan inilah bahkan bisa sampai kepada membunuh dan melakukan berbagai kejahatan yang lain. Jadi Allah sendiri sudah mengajarkan kepada kita, termasuk di dalam keluarga, antara suami dan istri, antara suami, orang tua dengan anak-anak, anak-anak dengan orang tua, dan antara abang adik, ayo,
Jangan memendam kesalahan. Kalau ada kesalahan, mau dikoreksi, mau mengakui kesalahan, saling minta ampun, lebih cepat dilakukan tentunya akan lebih baik. Karena dendam ialah akar dari kebencian dan permusuhan, menyebabkan kehidupan keluarga menjadi tidak harmonis dan bahkan menjadi hal yang sangat tidak menyenangkan. Dan ini sudah banyak terjadi, keluarga-keluarga hidup dalam kebencian dan permusuhan. Sejarah sudah mencatat dan sedang mencatat sekarang juga. Kita sebagai umat pilihan Allah diperingatkan oleh firman Tuhan ini. Keterbukaan untuk mengatakan sebuah masalah dengan yang lain. Jadi Tuhan mengajarkan kita agar kita terbuka. Kalau ada masalah, kita mau mendiskusikannya, mencari solusinya. Dan kita diajarkan untuk jujur, menghindarkan dari rasa dendam. Kemudian ayat 18, yang terakhir dari bacaan kita ini, cerita Tuhan mengajarkan kepada kita akan mengasihi sesama sebagai sarana menyatakan kasih Tuhan. Menerapkan kasih dalam kehidupan bersama. Allah adalah kasih. Nah, ayat yang sebelumnya juga tadi diingatkan, termasuk di dalam hal kita melakukan pengadilan, jangan menggunakan standar ganda untuk orang yang kaya, demikian untuk orang yang miskin, demikian, tidak menggunakan standar yang sama di dalam mempertimbangkan perkara tersebut dan dalam pengambilan keputusan. Nah, kembali firman Tuhan mengajarkan kita agar mengasihi sesama sebagai sarana menyatakan kasih Tuhan, karena Allah adalah kasih. Dan ini adalah perintah. Kita ingat ada perintah yang di dalam kitab Matius diperas menjadi dua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi semua ini perintahnya dalam konteks kekudusan. Di dalam bulan keluarga ini, Tuhan mengajarkan kita untuk melakukan perintah-perintahnya agar kita menjaga kekudusan, hidup kudus, baik dalam hubungan dengan Tuhan maupun dengan sesama kita manusia. Dan sebagai bagian akhir, kesimpulan dari perenungan kita pada bulan keluarga ini, keluarga yang hidup dalam perintah Tuhan untuk hidup kudus ini, kita diajar oleh firman Tuhan agar membentuk gaya hidup sesuai dengan perintah Tuhan, yaitu hidup kudus, sebab Tuhan kudus. Dan tadi sebenarnya bagian awal saya menyinggung, termasuk di dalam hal pernikahan. Begitu banyak keluarga yang hancur karena terjadi perselingkuhan, karena gangguan-gangguan yang menyebabkan terjadinya tidak kudus. Pornografi luar biasa sekali di era internet ini. Ini juga menyebabkan baik orang tua bahkan anak-anak dengan gadgetnya, kita tidak tahu dia ada di dalam ruangan-ruangan tertutup, bisa mengakses dengan bebas semuanya ini. Kalau itu kita dibentengi oleh kebenaran firman Tuhan, maka kita bisa terhindar. Karena tadi, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Dengan kita mengerti, menyadari, belajar dari firman Tuhan itu, kita mau taat. Jadi kita membentuk gaya hidup sesuai dengan perintah Tuhan, hidup kudus sebab Tuhan kudus. Dan secara khusus bagaimana ini peran serta orang tua dalam pembentukan keluarga, di dalam keluarga terhadap anak-anaknya, mulai dari yang kecil sampai remaja, pemuda, dewasa, sebelum mereka meninggalkan rumah, baik karena sudah berumah tangga maupun ada alasan yang lain. Orang tua sangat penting untuk menjadi teladan. Oleh karena itu orang tua, bapak ibu harus memulainya terlebih dahulu, termasuk dalam hubungannya sebagai suami istri, dan itu semua dilihat kasat mata oleh anak-anak.
setiap hari, setiap saat. Jadi kalau tutur kata kita, perintah kita itu berbeda dengan tingkah laku kita, mereka sudah pasti mempunyai penilaian. Wah, ini nggak benar. Dan akhirnya nanti mereka juga terbentuk, tercetak, dan bisa melakukan itu sampai mereka dewasa dan membentuk keluarga terbawa-bawa. Jadi kita sebagai orang tua diingatkan, sangat penting peranan kita menjadi teladan di dalam keluarga masing-masing. Dan keluarga adalah tempat pertama untuk menerapkan perintah Tuhan. Makna keluarga tadi, tempat bersekutu. Agar Tuhan dihormati, dimuliakan, ditinggikan, agar Tuhan yang kudus itu kita tempatkan sebagai Allah yang kudus dengan kita hidup kudus, dan agar kita, keluarga Kristen, menjadi saksi Tuhan yang hidup, menjadi terang dunia, menjadi garam dunia, memberitakan berita sukacita, keselamatan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia. Demikianlah renungan firman Tuhan untuk kita bersama-sama pada bulan keluarga ini. Terpujilah Tuhan Allah yang kudus. Saya kembalikan kepada MC kalau mau ada diskusi, tanya jawab, kalau memang masih ada waktu dipersilakan, atau hal yang lain, saya stop sharing screen. Terima kasih untuk perhatiannya. Baik, terima kasih Pak Togu. Bapak Ibu, kita mungkin masih bisa punya waktu 5 sampai dengan 10 menit untuk diskusi mengenai kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya atau memberi ulasan berkaitan dengan keluarga yang belajar untuk hidup kudus. Silakan Bapak Ibu. Oke, Pak Slamet Widodo. Selamat sore Pak Teguh. Selamat sore Pak Anton, sudah lama nggak ketemu. Terima kasih atas penjelasannya yang luar biasa. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Jadi kalau kita bicara Tuhan, Tuhan itu sudah pasti kudus karena dia tinggal di tempat yang kudus. Tapi bagaimana kita dengan manusia yang tinggal di dalam dunia yang panah ini, yang sudah rusak ini dan sudah porak-poranda ini. Jadi begini Pak Teguh, pernah saya mendengar bahwa kalau kita bicara dengan kekudusan, itu lebih banyak bicara tentang tubuh. Makanya ada beberapa hamba Tuhan atau gereja yang misalnya melarang bahwa kita tidak boleh meminum minuman keras karena itu merusak tubuh dan merusak kekudusan hidup kita. Tidak boleh merokok karena rokok itu juga bagian daripada merusak tubuh dan kekudusan. Dan banyak juga makanan-makanan yang lain yang dilarang karena itu juga merusak kekudusan. Itu tentang tubuh. Dan memang di sini juga dikatakan agar kamu menguduskan hari Sabat itu kepada bangsa Israel. Mungkin kita ganti agar kita juga menguduskan hari Minggu karena itu kita khususkan untuk beribadah. Tapi masih banyak misalnya dari antara kita pada saat beribadah itu mereka tidak berhenti atau tidak menguduskan Tuhan, malah sibuk mencari pekerjaan atau nafkah. Nah, bagaimana pendapat Pak Togu tentang ini? Tentang merusak tubuh atau merusak kekudusan tadi tentang makanan dan juga pelanggaran kekudusan pada hari Sabat atau hari Minggu. Nah, misalnya hari Minggu itu kita khususkan untuk Tuhan atau beribadah, menguduskan hari Minggu, tidak mencari nafkah pada saat itu. Misalnya masih banyak kita lihat orang yang sedang bekerja atau berjualan untuk mendapatkan sesuatu. Jadi istilahnya, apakah itu juga termasuk semuanya
melanggar atau kekudusan. Tadi memang Pak Teguh sudah menjelaskan tentang banyak hal tentang pelanggaran dosa, dan itu semuanya benar. Tapi memang mudah berbicara kudus, tapi sesungguhnya sangat sulit kita menjadi sama dengan Tuhan, menjadi kudus selama kita di dunia ini. Nah, bagaimana kira-kira pendapat Pak Teguh tentang tadi yang saya jelaskan tadi tentang makanan-makanan yang membuat kita tidak kudus, termasuk di yang tidak menguduskan hari Sabat atau hari Minggu itu. Mohon tambahan penjelasan Pak Teguh. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anton. Tentunya Bapak Ibu yang lain nanti bisa memberikan respons, bukan hanya saya ya dalam hal ini. Saya memulai. Jadi mengenai tadi misalnya minuman keras. Nah, kita kembali semua ini yang menjadi tolong ukurnya adalah Alkitab kita. Itu otoritas yang paling tinggi, bukan kata orang lain, seseorang, siapapun dia, jabatannya apapun di dalam gereja atau posisinya. Apa kata firman Tuhan? Misalnya dalam hal minuman keras, memang nggak ada secara letter luck gitu tertulis jangan kamu minum misalnya whisky atau merek kamput atau yang lain gitu kan. Bahkan kalau kita melihat di dalam bangsa Israel itu sendiri menanam anggur itu salah satu yang sangat penting di dalam budaya orang Israel. Pesta perkawinan di Kana juga kita bisa melihat itu kehabisan anggur, dan Tuhan Yesus mukjizat pertama itu merubah air menjadi anggur yang jelas tentunya mengandung kadar alkohol. Anggur itu bagian penting dari budaya orang Yahudi. Rasul Paulus juga menasihatkan kepada Timotius, ya minumlah sedikit ini katanya anggur itu, ini ya katanya. Jadi yang saya mau katakan ini harus hati-hati kita di sini, bukan kata pendapat manusia, tapi tentunya kita juga tahu minuman berkadar alkohol, apalagi semakin tinggi kadar alkoholnya, ada dampaknya, dan dampaknya ini bisa membuat kita jadi hidup tidak kudus. Kita ingat bagaimana pengalaman dari bahkan Nuh sendiri. Dia minum setelah keluar dari kapal akibat dari hujan 40 harian lebih itu. Kemudian akhirnya tidak sadarkan diri, dia telanjang, ada anaknya yang melihat itu, dan seterusnya. Dan kemudian juga bagaimana ceritanya Lot, begitu kan, dengan dua putrinya, sengaja disuruh kasih minum ini supaya ada bisa keturunan, akhirnya bersetubuh antara gurunya, putrinya dengan Lot sendiri, dua orang putrinya yang menghasilkan suku bangsa Amon dan Moab. Jadi yang saya mau katakan di situ adalah hati-hati di dalam hal ini pendapat manusia, kita harus cek ke firman Tuhan. Yang dimaksudkan dengan kudus adalah seluruh kehidupan kita, bukan hanya tubuh, pikiran juga. Ya, kita harus menjaga kekudusan dalam hal totalitas yang Tuhan perintahkan itu. Bagaimana tadi dengan merokok? Ya, memang tidak ada larangan yang secara gamblang menulis jangan merokok, tetapi di pihak lain ada firman Tuhan yang mengatakan kamu, tubuhmu adalah bait Allah. Dan kamu, tubuhmu adalah kudus. Nah itu akhirnya bisa dikembangkan bagaimana kita harus memelihara tubuh kita. Kita tahu sampai dengan hari ini masih banyak sekali bahkan pendeta-pendeta yang merokok. Bahkan pimpinan gereja merokok. Dan selalu aja mereka punya argumentasi.
Saya dalam hal ini secara pribadi karena saya tidak merokok dan saya menganggap merokok itu sesuatu yang tidak sehat, tidak baik, ya saya tidak setuju orang untuk merokok karena jelas-jelas ditulis merokok membunuhmu, gitu. Jadi kembali dalam konteks firman Tuhan, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Jadi Tuhan yang memberikan perintah ini. Allah dia adalah Allah yang kudus. Apa itu kudus? Suci, mulia, luar biasa. Nah, kita umatnya diperintahkan untuk kudus supaya kita bisa dalam persekutuan dengan Tuhan. Nah, dalam konteks tadi hari Sabat, ya memang ini menjadi bahan diskusi dan sudah sangat banyak sekali diskusi apakah pada hari Sabat dalam hari ini sekarang adalah hari Minggu untuk kita, bagaimana seharusnya? Kalau di dalam hari Sabatnya bangsa Israel itu jelas mereka tidak boleh melakukan ini dan itu, aturannya sampai detail sekali. Walaupun belakangan akhirnya disalahgunakan juga, digunakan sebagai senjata untuk kepentingan-kepentingan orang-orang pemimpin agama. Tapi jelas di situ apa yang perlu dilakukan dalam konteks perintah Allah, 10 perintah Allah. Bahkan pembantu yang bekerja di rumah kita pun tidak boleh bekerja. Itu jelas di dalam kitab Keluaran waktu 10 perintah Allah. Nah sekarang faktanya kita cek masing-masing apa yang kita lakukan pada hari Minggu di samping sudah beribadah ke gereja. Dan di gereja kita sendiri, tadi yang disebutkan oleh Pak Anton, banyak sekali yang berjualan, atau maksud saya bukan banyak, adalah yang berjualan, jual bakso, jualan makanan kecil, jualan buku-buku rohani, dan lain-lain. Bahkan kadang-kadang hari-hari tertentu ada yang spesial, begitu. Nah pertanyaannya, apakah hal ini boleh? Kenapa gereja kita memperbolehkan? Ada pendeta, ada penatua, Pak Anton juga sebagai penatua pernah, dan apakah pernah mendiskusikan hal seperti ini di dalam persidangan majelis jemaat, di dalam pengajaran? Kalau kita mau merefer kepada firman Tuhan, jelas itu tidak boleh kalau menurut jawaban saya, kalau menurut pengertian saya, karena dari awal yang Tuhan maksudkan memang kita secara khusus mengkhususkan hari Sabat itu. Nah, tentunya dengan pernyataan seperti itu ada yang mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Tuhan dengan menjaga, memelihara kekudusan hari Sabat tersebut? Semoga menjawab secara sederhana pertanyaan atau komentar dari Pak Anton tentang hal ini. Kalau ada Bapak Ibu yang lain mau memberikan respons, dipersilakan. Dan saya mau mengajak kembali mengingatkan agar diskusi kita kembali dalam konteks keluarga yang hidup kudus. Silakan. Ya, terima kasih Pak Teguh. Terima kasih Pak Teguh. Memang kebetulan nih hujan di Ciamas ini kurang jelas jadinya memang, sayangnya. Oh saya jelas. Jadi apa sinyalnya itu hilang-hilang. Oke, signalnya hilang-hilang ya. Bagian besar sudah bisa saya tangkap Pak Teguh. Terima kasih Pak Teguh. Terima kasih Horas. Ya, terima kasih. Salah satu yang bisa membantu saya menggunakan headset, jadi lebih fokus begitu untuk bisa mendengar. Tapi kalau soal signal putus-putus itu juga mungkin karena BTS-nya ya, gangguan bisa terjadi. Silakan Bapak Ibu yang lain. Iya betul. Mau memberikan respons. Pak MC, dipersilakan. Baik, Bapak Ibu, kita punya waktu hanya sampai dengan 17.50. Kita masih kurang lebih sekitar 5 menit lagi. Kita akan harus mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Saya yakin Bapak Ibu banyak pertanyaan yang mau disampaikan. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan, mungkin mohon izin dulu Pak Togu, mungkin bisa menjawab tidak di tempat ini lewat mungkin Pak Andre sebagai ketua
wilayah Terima kasih. 10 bisa menjembatani untuk mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum tersampaikan pada sore hari ini, mungkin bisa di-record, kemudian nanti bisa menggunakan online ataupun gimana caranya nanti Pak Andre yang akan mungkin bisa menjembatani itu. Bapak Ibu, kita akan berdoa. Kita akan beberapa hal yang akan kita doakan berkaitan dengan beberapa saudara-saudara kita yang terkait dengan pandemi COVID-19 yang mungkin juga anak-anak kita yang terdampak, ya. Bapak Ibu, kita Baik, Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, marilah kita mengakhiri persekutuan wilayah kita pada malam hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, datang kepadamu Tuhan pada sore hari ini. Kami bersyukur atas berkat dan pernyataan yang Tuhan limpahkan kepada kami. Bapa telah memimpin kami di dalam kami mengadakan persekutuan wilayah dari awal pertengahan hingga akhir boleh berlangsung dengan lancar. Firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Pak Togu telah menyapa kami Tuhan untuk kami dapat hidup kudus bagaimana Allah kudus, dan itu dapat kami wujud nyatakan dalam kehidupan keluarga kami untuk dapat teladan bagi anak-anak kami, bagi keluarga kami, tetangga kami, dan siapapun ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan jika pada malam hari ini kami juga telah Tuhan berikan kesempatan untuk kami boleh merasakan persekutuan yang indah, walaupun kami berbeda-beda tempat. Namun dengan pertemuan yang indah Tuhan, ini akan dapat menjalin tali kasih kami untuk kami dapat saling bersekutu. Tuhan, pada malam hari ini kami juga mendoakan bagi pergumulan kami masing-masing, khususnya bagi keluarga-keluarga kami, saudara-saudara kami yang menderita COVID-19 Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang menjamah, Tuhan sendiri yang akan memberikan kesembuhan, baik dengan perantaraan obat yang diminumnya, di dalam menjaga kesehatan, juga keluarga yang merawatnya. Kami mau menyerahkan Tuhan keberadaan keluarga-keluarga kami yang sedang terkena dampak COVID, kiranya Tuhan yang jamah, Tuhan yang sembuhkan, agar saudara kami dapat sembuh sedia kala untuk dapat bersama-sama kami berkumpul, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Khususnya kami juga mendoakan bagi saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang sakit, Ibu Lindawati, Bapak Gunar, dan saudara kami yang lain Tuhan, yang tidak kami sebut satu persatu, kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada mereka, sehingga mereka dapat bersama-sama dengan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Demikian pula kami juga mendoakan jika pada saat ini wilayah 10 Tuhan panggil untuk menjadi panitia penyelenggaraan Natal pada bulan Desember nanti. Kami mohon orang-orang yang telah Tuhan panggil, Tuhan pilih, kiranya dapat bekerja dengan baik, dengan penuh tanggung jawab dalam melayani Tuhan, agar mereka dapat membagi waktu untuk pekerjaan mereka masing-masing, juga dalam pelayanan, khususnya di dalam penyelenggaraan perayaan Natal. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami dengan setiap pergumulan yang dihadapi, baik secara politik, secara ekonomi, khususnya di dalam menangani perekonomian Tuhan dengan dampak COVID-19. Kiranya Tuhan berikan roh kebijaksanaan, hikmat dari Tuhan, para pimpinan bangsa kami, dari presiden, dari menteri, dan dari tingkat yang paling rendah. Kiranya mereka dapat bersinergi, dapat bekerja sama, sehingga mereka dapat saling menguatkan untuk segera mengembalikan keberadaan bangsa dan negara kami lebih baik seperti tahun-tahun telah kami alami. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan besok pagi ketika kami akan beribadah kepadamu, baik secara virtual maupun kegiatan yang lain. Tuhan berkati kami, Tuhan sertai kami, agar kami dapat beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan jika sekali lagi kami masing-masing akan berpisah untuk melanjutkan aktivitas kami.
pimpin dan berkati kami untuk kami dapat menunaikan setiap tugas panggilan kami itu dengan kehendak-Mu. Apabila di dalam persekutuan kami Tuhan, kami telah melakukan dosa dan salah di hadapan-Mu dalam tutur kata kami, pikiran kami, ampunilah. Dan sempurnakanlah doa kami Tuhan yang kami panjatkan kepadamu melalui iman dan percaya kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Sunarta untuk boleh memimpin kita di dalam doa syafaat. Bapak Ibu, kita Dari si Pak Toku. Si Pak Toku dari keluarga lain. di bulan keluarga yang indah ini kita diingatkan untuk selalu terpaut dan terkait dengan firman-Nya, semakin percaya dan mempercayakan diri kepadanya. Saling menguatkan dalam keluarga, satu dengan yang lain, keluarga yang satu dengan keluarga yang lain, sahabat satu dengan sahabat yang lain, wilayah satu dengan wilayah yang lain, juga saling memotivasi sesama jemaatnya, yang juga bagian dari keluarga besar GKI Pengadilan Bogor. Sekilas mengenai, Bapak Ibu, ini sekilas mengenai logo bulan keluarga pada tahun ini. Ini titipan dari panitia mungkin. Lingkaran yang menggambarkan ikatan keluarga yang infinity. Tulisan Trust in the Lord menggambarkan firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Demikian terambil dari Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Di tengah hitam dan kelamnya pandemi, mari kita tetap kuat sebagai satu keluarga besar imannya. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kesaksian pujian sebagai penutup ibadah kita, yaitu dengan judul Trust in the Lord, yang akan dibawakan oleh anak-anak dari Paduan Suara Tadeo. Trust in the Lord, lean not on your own understanding. In all of your ways
Bapak Ibu, ini adalah bukti nyata pemeliharaan Tuhan atas keluarga, khususnya untuk jemaat GKI Pengadilan Bogor. Anak-anak boleh memuliakan Tuhan lewat pujian yang begitu indah. Biarlah ini boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Sebagai penutup, ada kisah dari Charles Blondin yang hendak melakukan akrobat penyeberangan air terjun Niagara dengan seutas tali dan bertanya pada penonton, apakah Anda percaya saya bisa menyeberangi Niagara di atas tali ini? Penonton berteriak, percaya. Charles bertanya lagi, apakah ada yang mau ikut bersama dengan saya? Penonton hening dan terdiam. Namun ada satu anak kecil yang teriak, saya mau ikut. Anak kecil ini lalu ikut berakrobat di atas tali menyeberangi air terjun Niagara. Ada penonton yang bertanya, "Nak, mengapa kamu berani?" Anak ini menjawab, "Dia itu ayah saya. Saya percaya dan mempercayakan diri kepadanya. Dia tidak akan mencelakakan saya." Satu ayat terakhir untuk kita semua, dan aku memberikan hidup yang kekal pada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Terambil dari Yohanes 10 ayat 28. Tuhan beserta kita, tugas kita adalah percaya dan mempercayakan diri kepadanya. Puji Tuhan atas persekutuan wilayah serentak yang sudah Tuhan berkati dengan kasih-Nya dan pesan firman-Nya. Untuk persembahan, Bapak Ibu bisa dilakukan secara transfer ke rekening GKI Pengadilan yang Bapak Ibu Saudara bisa lakukan lewat bisa mobile banking ataupun bisa transfer via ATM. Dan tetap jangan lupa bahagia dan tetap trust in the Lord, percayalah dan mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus memberkati. Demikian ibadah persekutuan wilayah 10 Bapak Ibu. Tuhan memberkati, semoga firman Tuhan hari ini membuat kita semakin teguh di dalam kita mengikut dan mengiring Tuhan, dan membuat kita semakin memperhatikan bagaimana kita hidup, supaya hidup kita diperkenan oleh-Nya. Amin. Saya persilakan untuk Pak Ketua, Pak Andre, untuk menyampaikan informasi atau pengumuman yang bisa disampaikan. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Slamet. Singkat saja karena habis ini kita akan wilayah 4 akan menjalankan persekutuan wilayah juga. Secara khusus terima kasih banyak Tuhan berkati untuk Pak Togu yang sudah melayani melalui pemberitaan firman pada sore hari ini di wilayah 10. Salam untuk keluarga Pak. Terima kasih Pak Andre. Pak Togu beserta keluarga tetap dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu, saya tidak terlalu banyak bicara, tapi yang penting tetap semangat, dan tetap semangat. Salam sehat. Kita foto bersama secara cepat ya. Bu Solima bisa tolong bantu kah? Baik, silakan Pak. Ini Halo. stop share screen dulu. Yang share screen Oke, siapa? makasih. Yang share screen siapa? Tolong di stop dulu. Iya, sebentar Bu, maaf. Oke. Stop dulu. Oke. Baik, Oke. Ya. Bapak Ibu, kita foto bersama, mohon dibuka Videonya dibuka ya. videonya. Baik, terima kasih. 1, 2, 3. Pak Nova tolong dibantu. Terima kasih Bapak Ibu, selamat Terima sore, kasih. Tuhan berkati. Terima Terima kasih kasih. Pak Togu. Terima Lagi. kasih. Solima, terima Sampai kasih jumpa. Bapak Ibu Sore semua. semuanya. Terima kasih. Bye. Terima kasih semua. Please, Saya Ben. izin live ya. Terima kasih Pak Slamet. Oke. Salam keluarga. Ya. Ya, Terima kasih semuanya ya. Oke. thank you. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin, amin, amin. Bu Lisbeth, sukses ya acaranya ya. Makasih Pak. Oke, kita live ya. Ojen live ya. Mohon maaf putus-putus. Udah habis.